Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pagi hari ini. Hari yang baik, hari yang penuh kebahagiaan untuk kita semua. Sebelum kita mengawali hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berikan hidup kita, hati kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu, anugerahmu bagi setiap kami, bagi hamba-Mu. Engkau memberikan kami tidur yang nyenyak sepanjang malam tadi. Dan pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami sebelum memulai aktivitas kami hari ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita baca dari teksnya dari Yeremia 32 ayat 39. Demikian firman Tuhan, Aku akan memberikan mereka satu hati dan satu tingkah laku sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Saya ulangi, Aku akan memberikan mereka satu hati dan satu tingkah laku, tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah satu hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu di bulan ini kita sedang berbicara tentang unity in body of Christ, ya, atau kesatuan dalam tubuh Kristus. Nah, dan hari ini, pagi ini kita berbicara tentang satu hati, dan kalau kita lihat konteksnya di sini adalah tentunya ini adalah bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu kesatuan hati atau bersatu hati itu sangat penting bagi gereja Tuhan, umat Kristen. Kalau kita melihat latar belakang dari ayat ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nanti Bapak Ibu bisa baca di atas. Nah, judulnya aja mengatakan adalah pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Nanti Bapak Ibu akan melihat di sini diceritakan kembali bagaimana bangsa Israel itu yang tegar tengkuk, yang susah diatur, yang mau hidup sendiri. Nah, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Nah, apa yang kita baca atau ayat yang kita baca ini adalah salah satu bagian atau salah satu janji yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Aku akan memberikan mereka satu hati dan satu tingkah langkah. Ya. Satu hati dan satu tingkah langkah. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata satu hati dalam bahasa Ibrani ditulis leb ehad, yang artinya kesatuan hati berasal dari pembaharuan Allah. Nah, rasa takut akan Tuhan menyatukan umat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, benar ya, rasa takut berasal, satu hati ini berasal dari pembaruan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Seperti kita katakan di sini, Aku akan memberikan mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku. Kalau kalimat selanjutnya mengatakan sehingga mereka takut kepadaku, seperti yang saya katakan tadi, bisa dikatakan orang Israel atau bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, tidak takut kepada Tuhan. Bahkan nanti kalau saudara baca di ayat sebelumnya, dikatakan di situ mereka hidup membelakangi Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, jadi memang bangsa ini susah diatur. Dan hari ini kita mendengar janji Tuhan untuk bangsa ini yang sudah tercerai, yang ada di mana-mana, dan Tuhan berkata, Aku akan memberikan mereka satu hati dan satu tingkah laku sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesatuan hati itu sangat penting. Tentu kesatuan hati diperlukan dari orang-orang banyak atau kelompok. Kalau cuma sendiri ya udah satu, udah pasti bersatu. Tapi kalau banyak ya dibutuhkan kesatuan hati. Nah,
ketika kita membaca ayat ini, aku akan memberikan. Jadi memang Tuhan sendiri yang akan bertindak. Mungkin selama ini sudah sering dikatakan supaya mereka bersatu, supaya mereka datang kepada Tuhan, supaya mereka menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka tidak sehati ya, one heart gitu ya, tidak sehati, dan mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan sesuka hati mereka. Tetapi kita mendengar firman Tuhan, aku akan. Jadi hari ini Tuhan bertindak sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan, salah satu janji Tuhan ya supaya bangsa Israel dipulihkan sesuai dengan rencana Tuhan, dan mereka berjalan di rel kebenaran firman Tuhan, di rel rancangan Tuhan. Maka saya bisa katakan mau tidak mau Allah sendiri yang akan bertindak. Aku akan memberikan kesatuan hati. Nah, kalau dipikirkan seharusnya mereka gampang aja ya, bisa diatur, bisa menerima, bisa disatukan gitu. Ternyata, nah dalam pengalaman hidup perjalanan bangsa Israel, nah mereka susah diatur, mereka susah bersama, mereka susah sehati. Nah, jadi Allah bertindak, ya Allah bertindak. Nah demikian juga dengan setiap kita, seharusnya saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan, kalau kita disuruh bersatu ya harusnya kita bersatu ya. Nah, tapi ternyata tidak mudah untuk menjadi sehati itu ya. Nah, tidak mudah untuk kebersamaan. Nah, oleh karena itu Tuhan harus ya turun tangan. Sekali lagi, kata satu hati, leb ehad, melambangkan transformasi batin bersama. Jadi Tuhan bekerja dalam roh mereka, dalam batin mereka, dalam hati mereka. Ada satu gerakan. Nah, di hati mereka. Sehingga mereka bersatu. Dan faedahnya apa? Manfaatnya apa? Mereka menjadi takut kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, selama ini susah diatur. Mereka tidak takut sama Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau bangsa itu menghadap kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan ini tidak hanya berlaku untuk sepanjang hidup mereka, tapi sepanjang masa untuk anak-anak mereka atau keturunan mereka. Karena pasti silih berganti. Kalau pengalaman mereka yang hidup pada saat itu, nah Tuhan mau juga pengalaman yang sama dialami oleh anak-anak mereka atau generasi yang akan datang dari bangsa Israel. Itu Tuhan sendiri yang bekerja membaharui hati setiap bangsa Israel sehingga mereka satu hati, satu tingkah langkah, satu tingkah laku, ya. Dan itu yang Tuhan mau juga bagi gereja Tuhan, bagi kita semua. Kita mau sehati. Kalau kita ada dalam gereja komunitas, saudara yang kasih Tuhan, kita harus sehati, kita harus sepakat. Suami istri dua orang, ya harus sehati, harus bersepakat. Ya seperti dikatakan dalam Matius ya, dalam kitab Injil. Bersepakat berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan doa mereka. Demikian juga dalam gereja komunitas. Nah, bersehati, maka Tuhan akan memberkati melawat gereja itu, orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Ini yang Tuhan mau, ya. Tuhan mau bangsa Israel yang berserak, yang susah diatur itu, mereka sehati. Sekali lagi, Allah sendiri yang memperbaharui batin mereka, hati mereka. Tuhan yang turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, biarlah itu terjadi dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kalau kita lihat sekarang kehidupan bangsa Israel, kita pernah mendengar mereka yang ada di perantauan akan kembali, akan bersatu, akan sehati, tapi kelihatannya belum ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau mereka sehati? Apa yang akan terjadi kalau gereja Tuhan sehati? Apa yang terjadi kalau komunitas kita sehati? Saya akan percaya kegerakan akan terjadi. Nyalakan apimu. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, mengajar kami untuk kami mengerti firman-Mu, terutama kami bisa melakukan firman-Mu. Tentang sehati Tuhan, hari ini kami mendengar
biarlah juga kami gereja Tuhan, komunitas Kristen, Tuhan kami bersehati untuk melakukan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gereja Tuhan. Dan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang punya masalah apapun Tuhan, berikan kami jalan keluar. Biarlah kami keluar sebagai pemenang, dan kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, bagi mula segala hormat, pujian dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom.